Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Baik, langsung saja kita mulai. Ini adalah latihan soal ujian atau kisi-kisi untuk tes kelayakan kerja supir bus Saudi Arabia, ya. Jadi nanti kita akan menghadapi ujian ini saat kita mau berangkat ke Saudi Arabia. Tolong diperhatikan dan dihafalkan ya teman-teman. Insya Allah soal-soal ini akan keluar sebagai soal ujian untuk kita nanti sebagai kelayakan kelulusan dan diterimanya untuk kerja di Saudi Arabia. Ini sebagai persyaratan yang wajib ya teman-teman. Kita harus lulus melalui ujian tes kelayakan kerja ini dulu, dan ini adalah berbahasa Inggris. Jadi ayo kita perhatikan dan kita pelajari ya. Nah teman-teman, ini adalah soal yang pertama ya, terkait dengan rambu lalu lintas. Kalau kita lihat di sini, coba teman-teman perhatikan dan lihat ya, saya bacakan ya. What does an inverted white triangle traffic sign mean? Artinya apa arti rambu segitiga terbalik warna putih ya. Ya, ini saya kasih penjelasan sedikit ya terkait bahasa Inggrisnya dan artinya supaya nanti teman-teman tidak bingung ya. Jadi kalau ada kata-kata what does, itu artinya maksudnya apakah gitu ya. Apakah inverted. Nah, inverted itu artinya terbalik ya. White putih, triangle adalah segitiga, traffic sign maksudnya tanda lalu lintas ya. Mean maksud gitu. Jadi kalau kita artikan, artinya apa arti rambu segitiga terbalik warna putih? Teman-teman masih ingat ya? Ingat, rambu segitiga terbalik warna putih itu untuk apa? Nah, di sini ada pilihannya. A. No stopping, artinya dilarang berhenti. Stop and check, artinya berhenti dan periksa. C. Give way, artinya beri jalan ya. Dan ini jawaban yang benar ya. Jadi lambang segitiga terbalik itu maksudnya adalah supaya kita memberikan jalan bagi pengendara lain untuk menyalip atau mendahului kita ya. Jadi jawaban yang benar adalah C. Ingat ya teman-teman, kalau ada soal yang terkait dengan triangle terbalik atau segitiga terbalik, itu jawabannya adalah give way atau beri jalan ya orang lain untuk menyalip. Nah, ini untuk soal pertama ya teman-teman. Yuk kita ke soal yang kedua. Nah teman-teman, ini soal yang kedua ya. Yuk kita lihat sama-sama. Bahasa Inggrisnya, the speed limit on the toll road for buses is, artinya batas kecepatan di jalan tol untuk bus adalah ya. A. 40 sampai 100 km per jam. B. 60 sampai 120 km per jam. Terus ke bawahnya ya, supaya kita waktunya singkat. Kita lihat aja tuh yang A jawabannya, yaitu 40 sampai 100 km per jam untuk bus di jalan tol ya, di jalur cepat maksudnya ini ya. Adapun biasanya di jalur sempit itu sekitar 60 km per jam gitu ya. Tapi ini soalnya adalah di road toll, maksudnya di jalan tol, jalan raya, jalan jalur cepat. Ingat ya teman-teman, the speed itu artinya kecepatan, limit artinya batasan, on the toll road artinya jalan tol, for buses untuk bis ya. Jadi kalau ada pertanyaan terkait dengan kecepatan, speed limit on the toll road, itu jawabannya 40 sampai 100 km per jam. Ingat ya teman-teman, 40 sampai 100 km per jam. Baik, next soal. Baik, untuk soal berikutnya adalah a broken white line in the middle of the road means, artinya marka garis putih putus-putus di tengah jalan berarti, ingat, garis putih yang putus-putus ya, bukan yang bersambung. A. Jawabannya no overtaking atau tidak boleh menyalip. B. Overtaking allowed if safe, artinya boleh menyalip jika aman ya. C. Bicycle lane, jalur khusus sepeda. Parking area, area parking nomor D. Yang benar jawabannya adalah B ya teman-teman, overtaking allowed if safe, boleh menyalip jika aman ya. Jadi garis putih yang putus-putus itu adalah tanda bolehnya kita menyalip ya. Tapi hati-hati dan pastikan posisinya aman untuk pengendara yang lain gitu ya teman-teman. Oke, jadi ingat, broken artinya putus atau rusak ya. White line garis putih, in the middle di tengah, of the road di tengah jalan maksudnya.
Jadi ada garis-garis putih di tengah jalan, itu artinya tanda boleh kita menyalip ya. Kalau tidak putus-putus garisnya, itu justru tidak boleh menyalip, larangan menyalip ya. Ingat teman-teman, kalau ada garis putih yang putus-putus boleh menyalip, boleh overtaking ya. Kalau tidak putus-putus garisnya, no overtaking, tidak boleh menyalip. Overtaking itu menyalip ya. Oke teman-teman, soal berikutnya. Soal berikutnya adalah turn signal must be activated at least before turning. Artinya lampu sen harus dinyalakan minimal titik-titik sebelum berbelok. A. 10 meter, B. 20 meter, C. 30 meter, D. 50 meter. Jawaban yang benar adalah C ya teman-teman, 30 meter. Jadi sebelum kita belok itu 30 meter sebelumnya kita harus sudah menyalakan lampu sen ya. Lampu sen bahasa Inggrisnya turn signals. Lihat tuh, turn signals itu artinya lampu sen. Must be itu harus artinya activated artinya diaktifkan atau dinyalakan ya. At least paling tidak, before itu sebelum, turning itu belokan ya. Jadi artinya di situ adalah lampu sen harus dinyalakan minimal 30 meter sebelum berbelok ya teman-teman. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Ya, soal berikutnya, a steady yellow traffic light means artinya lampu lalu lintas kuning menyala terus, artinya ingat, a steady itu terus ya. Yellow traffic itu artinya lampu kuning ya. Yellow traffic light artinya lampu lalu lintas yang warna kuning ya. Means artinya maksudnya ya. Jadi kalau lampu rambu lalu lintas yang warna kuning itu menyala terus ya, artinya apa? A. Ready to go, siap melaju. B. Caution and prepare to stop, waspada dan bersiap berhenti ya, dan itu jawaban yang benar. C. Must stop completely, harus berhenti total. D. Pedestrian crossing, jalur pejalan kaki ya. Jadi ingat jawabannya, lihat tuh yang B ya. Jadi kalau ada lampu kuning ya agak lama, itu berarti apa? Waspada dan bersiap berhenti. Artinya caution ya. Caution and prepare to stop ya. Waspada dan bersiap-siap untuk berhenti. Ingat ya teman-teman, lampu kuning itu siap-siap untuk berhenti. Kalau lampu merah justru harus berhenti total. Baik, kita soal berikutnya teman-teman. What does a red circle with a white background and a number inside mean? Artinya apa arti rambu lingkaran merah dengan dasar putih berisi angka? Ya. A. Maksimum height, tinggi maksimum, maksimum speed, kecepatan maksimum ya. Dan itu jawaban yang benar. Yang C. Maksimum weight, berat maksimum. D. Maksimum width atau lebar maksimum, maksimum weight ya. Nah, jadi jawaban yang benar adalah B. Maksimum speed, kecepatan maksimum ya. Jadi ingat, kalau ada red circle ya, bundaran merah with a white background ya, backgroundnya itu warna putih, white putih, background itu backgroundnya, and a number inside ya, dan ada nomor di tengahnya seperti 70 berarti maksimum 70 km, ada tulisan 100 berarti maksimum 100 km gitu ya. Jadi itu artinya adalah maksimum speed ya, maksimum kecepatan. Ingat ya teman-teman, maksimum kecepatan gitu. Oke, next soal. Ya, soal selanjutnya. When you see a traffic sign with a P crossed out, it means artinya jika Anda melihat rambu dengan huruf P dicoret, itu berarti ingat ya, huruf P dicoret ya. Kita terjemahkan soalnya. When apabila atau jika, you see kamu melihat ya, traffic sign ya, traffic sign itu rambu lalu lintas, with dengan P ya, huruf P ya, crossed out ya, dengan garis coretan gitu. It means itu artinya, ingat ya, P di garis coret ya, di crossed out, dicoret itu artinya di crossed out bahasa Inggrisnya ya. Jawaban yang benar adalah A. Parking allowed, boleh parking. B. No parking, dilarang parkir ya, dan itu jawaban yang benar. Ingat ya, P tapi dicoret. Kalau P-nya nggak dicoret ya justru boleh parking. Tapi kalau P-nya dicoret, di crossed out, maka no parking, dilarang
parking. Dan itu jawaban yang benar ya. C, D-nya salah. Public parking area. D, bus stop. Itu juga salah ya. Yang benar no parking atau dilarang parkir ya teman-teman. Ingat tulisan P tapi dicoret atau di crossed out ya. Baik, next soal. Ya, berikutnya. Before starting the bus engine, a driver must, artinya sebelum menyalakan mesin bus, pengemudi harus, ya coba kita artikan satu persatu kata-katanya biar hafal. Before artinya sebelum, starting artinya menyalakan ya atau memulai, the bus engine, mesin bus ya, bus engine itu mesin, bus engine artinya mesin bus. A driver seorang supir must harus gitu ya. Jadi before starting sebelum dinyalakan the bus engine mesin bus, a driver harus ya. A, check the passenger seat, memeriksa kursi penumpang. Passenger itu artinya penumpang ya teman-teman. Seat artinya tempat duduk. Check the passenger seat maksudnya memeriksa kursi penumpang. B, check the tires and brakes. Mengecek tires itu ban, memeriksa ban dan rem. Brakes itu rem. Ingat, tire yang tulisannya tires itu artinya ban, and brakes ya, brakes tulisannya itu dibacanya brakes, itu artinya rem ya. Jadi check the tires and brakes itu memeriksa ban dan rem ya. C, check mirrors, brakes and lights. Artinya memeriksa spion, rem dan lampu, dan ini jawaban yang benar ya. Jadi sebelum kita menyalakan mesin bus itu kita cek dulu kaca spionnya udah lurus apa belum, remnya juga benar apa enggak gitu, dan lampu-lampunya juga itu berfungsi atau enggak, itu harus dicek dulu ya. Dan itu jawaban yang benar gitu, C ya. Dan D, fill out travel documents, mengisi dokumen perjalanan ya, itu tidak tepat ya. Yang benar adalah C ya, mengecek kaca spion ya, rem dan lampu-lampu semuanya kita cek ya, baru kita jalan gitu ya, atau menyalakan mesin bus itu sendiri. Baik, next soal. Soal berikutnya, when driving through a school zone, the driver must, artinya ketika melewati kawasan sekolah, pengemudi harus. When, ketika driving, mengemudi, through, melalui a school, sekolah, zone ya, area sekolah maksudnya kawasan sekolah, the driver must ya, supir harus. A, accelerate atau mempercepat ya. B, reduce speed and be alert, mengurangi kecepatan dan waspada. Nah ini jawaban yang benar ya. Reduce itu artinya mengurangi speed, kecepatan, and be alert ya, maksudnya apa, waspada ya. Alert itu artinya waspada. Reduce speed and be alert ya. Jadi kurangi kecepatan dan berwaspadalah. C, use high beam lights, menyalakan lampu jauh ya, itu tidak benar. Use high beam lights itu salah. D, overtake other vehicles, menyalip kendaraan lain, itu juga tidak benar. Yang benar adalah B ya, reduce speed and be alert ya. Oke teman-teman, next soal. Soal berikutnya teman-teman, if the bus suddenly breaks down on the road, the driver must. Jika bus tiba-tiba mogok di jalan, pengemudi harus. Ingat, suddenly itu tiba-tiba ya. Brakes artinya berhenti atau mengerem ya, breakdowns ya, mengerem mendadak. On the road, di jalan ya, the driver must, supir, must itu harus, supir harus ya. A, leave the bus immediately, segera tinggalkan bus ya, dan itu jawaban yang salah. Leave itu tinggalkan, the bus immediately segera ya. Yang B, turn on hazard lights and place a safety triangle ya. Turn on hazard light, nyalakan lampu hazard atau lampu darurat itu ya teman-teman, yang suka kedip-kedip kanan kiri. Nah itu namanya lampu hazard ya, lampu darurat. Nah, turn on hazard light ya, nyalakan lampunya, dan place a safety triangle, dan pasanglah ya segitiga pengaman itu yang suka kita punya setiap mobil kan, ada segitiga pengaman tuh, pasang gitu ya. Dan itu jawaban yang benar ya, B, turn on hazard light and place a safety triangle ya. Ingat ya teman-teman, kalau ada kasus kayak gini, bus suddenly breakdown on the road, maka yang harus kita lakukan adalah turn on lampu hazard dan
pasang segitiga atau lambang segitiga pengaman gitu. Baik, untuk soal berikutnya teman-teman, which is the correct way to drive downhill with a heavy bus, ya. Artinya bagaimana cara yang benar mengemudi menuruni jalan dengan bus berat, ya. Kita artikan satu-satu ya biar paham. Which itu artinya bagaimana atau yang mana. Is the correct way, ya. Cara yang benar, ya. Correct way itu cara yang benar. To drive mengemudi, downhill ya turunan, downhill itu artinya turunan atau kudunan ya, with a heavy bus ya, dengan kendaraan bus yang besar gitu ya, atau bus berat. Jawaban A, use neutral gear, gunakan gigi yang netral. Wah, itu salah ya. B, use low gear and brakes intermittently, ya artinya apa? Gunakan gigi rendah dan rem secara bertahap. Nah, ini yang benar teman-teman ya. Use low gear, use itu gunakan, low artinya rendah, gear artinya gigi persenelang ya, and brakes intermittently ya, jadi gunakan gigi rendah. Ingat, gunakan gigi rendah ya, low gear, dan rem secara bertahap ya, brakes intermittently. Nah, ini yang benar B ya. C, step on the gas continuously, ini juga salah. D, turn off the engine, mematikan mesin, itu juga salah ya. Jadi yang benar B. Ingat, kalau ada soal yang terkait pudunan ya atau downhill bahasa Inggrisnya, jawabannya adalah use low gear and brakes intermittently. Itu yang benar ya teman-teman. Next soal. Ya, soal berikutnya. What does defensive driving mean? Apa arti defensive driving atau mengemudi defensif? A, driving aggressively, mengemudi agresif. B, overtaking other vehicles quickly, cepat menyalip kendaraan lain. C, driving carefully and anticipating dangers, mengemudi hati-hati dan mengantisipasi bahaya. Dan ini yang jawaban yang benar ya teman-teman. Jadi mengemudi hati-hati dan mengantisipasi bahaya. Yang D, driving at maximum speed atau mengemudi dengan kecepatan maksimum, itu juga salah. Jadi arti dari what does defensive driving mean ya. Defensive driving itu artinya apa? Driving carefully and anticipating dangers ya, mengemudi hati-hati dan mengantisipasi bahaya. Jadi itu teman-teman, ingat kalau ada soal terkait defensive driving ya. Defensive driving itu artinya driving carefully. Carefully itu hati-hati, carefully ya. Driving carefully and anticipating dangerous. Nah, itu jawabannya ya. Carefully and anticipating. Ingat itu aja pokoknya kalau ada soal yang berkaitan dengan defensive driving ya. Next soal. Ya, soal berikutnya. The safe following distance between a bus and the vehicle in front of is at least, jarak aman antar bus dengan kendaraan lain di depannya minimal A 2 meter, B 3 meter, C 3 seconds atau 3 detik, B 10 meter. Nah, ini jawaban yang benar adalah 3 detik ya teman-teman ya. Jadi ingat kalau ada soal terkait distance itu jarak ya. Ingat tuh di atas lagi soalnya tuh distance itu artinya jarak between antara a bus and the vehicle itu kendaraan, in front of di depan ya. At least itu paling tidak jawabannya 3 seconds atau 3 seconds atau 3 detik ya, 3 seconds ya. Ingat 3 seconds, 3 second hitungan maksudnya ya. Jadi jangan sampai salah ya. Kalau di meter itu kira-kira 3 seconds itu kurang lebih antara 15 sampai 30 meter gitu. Tapi kalau pilihan jawabannya ada yang 3 seconds-nya, maka pilih yang 3 seconds, itu aturan internasional ya teman-teman. Oke, next soal. Soal berikutnya. When driving at night, bus driver should, saat mengemudi malam hari. Saat mengemudi malam hari, ingat at night itu malam hari ya. Pengemudi bus driver should itu harus ya. Jadi ini pertanyaan terkait masalah mengemudi saat malam hari ya. Ingat night itu malam ya.
A. Use high beam lights all the time. Use menggunakan high beam, ya, itu lampu jauh, ya. Beam lights menggunakan lampu jauh all the time, selamanya atau seterusnya, ya. Dan ini salah, ya. B. Use low beam in traffic, high beam when empty road. Gunakan lampu dekat di lalu lintas biasa, ya, dalam kota, dan lampu jauh di jalan yang sepi, ya. Nah, ini yang benar, ya, teman-teman. Jadi gunakan lampu jarak dekat, ya, di tempat yang ramai, dan lampu jarak jauh di tempat yang sepi, gitu, ya. C. Turn off some lights, mematikan beberapa lampu, itu juga tidak benar. D. Drive faster, mengemudi lebih cepat, itu juga tidak benar. Yang benar adalah use low beam in traffic, ya. Gunakan lampu dekat, dan lampu jauh digunakan saat jalanan sepi atau saat jalanan panjang, gitu, ya. Next soal. Ya, berikutnya, before departure, the driver must ensure, sebelum berangkat pengemudi harus memastikan. Ingat, before sebelum, departure itu keberangkatan, ya. The driver, supir, must ensure, harus memastikan. A. Passenger are seated properly, penumpang duduk dengan benar, ya. B. Luggage is arranged safely, barang-barang bawaan tersusun aman, ya. C. Vehicle documents are complete, dokumen kendaraan lengkap. Nah, A, B, C ini semua jawabannya. D. All of the above, ya, semua jawaban benar. Nah, ini semua jawabannya benar, teman-teman. Jadi kalau memang ada pilihan ganda yang memang semua jawabannya benar, biasanya ada pilihannya di bawahnya. All of the above, maksudnya semua jawaban di atas benar, atau biasanya all the answer are correct. Nah, itu juga sama, ya. Artinya semua jawaban benar, gitu, ya. Mungkin sewaktu-waktu ada nih soal kayak gini, teman-teman. Hati-hati, ya. Yuk, next soal. Ya, untuk soal berikutnya. Which of the following is prohibited while driving a bus? Yang dilarang saat mengemudi bus adalah, ya. Mana nih daftar di bawah ini yang dilarang dalam mengemudi bus, ya. A. Talking to passenger, mengobrol dengan penumpang. B. Using a mobile phone without hands-free, menggunakan ponsel tanpa hands-free atau tanpa headset Bluetooth, itu, ya. Dan ini jawaban yang benar. Nggak boleh kita dalam mengendarai mobil itu, apalagi mengendarai bus, itu menggunakan mobile atau handphone langsung dipegang dan ditempelkan ke telinga. Itu nggak boleh. Itu pasti kena tilang atau kena denda, ya. Biasanya kalau di Saudi itu ada kamera yang mengintai, dan itu akan memoto kita, dan akhirnya kita kena denda, kena tilang, dan itu mahal sekali. Jadi ini tidak boleh, ya, teman-teman, ya. Using a mobile phone without hands-free, menggunakan mobile phone atau menggunakan HP, ya, tidak boleh dalam berkendara. C. Looking in the rear mirror, yang melihat kaca spion. D. Listening to the radio, mendengarkan radio, ya. Tapi yang benar jawabannya adalah B. Using a mobile phone, itu yang paling tidak boleh. Nah, teman-teman, demikian soal yang sudah kita bahas. Ini kurang lebih ada berapa, ya? Antara 15 sampai 16 soal tadi, ya. Nah, teman-teman, gimana menurut kalian? Bagus gak nih kita ngebahas masalah-masalah soal ujian seperti ini? Kalau bagus, yuk dukung, ya, saya untuk membahas soal-soal selanjutnya dengan cara klik like dan subscribe, ya, channel YouTube ini, gitu, ya, atau halaman Facebook ini, gitu. Nanti akan saya buatkan soal-soal berikutnya yang lain, ya, teman-teman. Insya Allah kalau ini bermanfaat, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman semua dalam menghadapi tes ujian kelayakan kerja dalam menjadi supir bus ke Saudi Arabia ini, ya. Amin ya robbal alamin. Yuk teman-teman, komen dong gimana nih, kita lanjut atau enggak pembahasan soalnya. Makasih ya atas waktunya, dan semoga kita semua sukses dan ada dalam lindungan Allah SWT. Amin ya Allah ya robbal alamin. Semangat terus ya teman-teman dalam berjuang untuk menjadi pahlawan devisa dan pahlawan keluarga.